sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang juga nggak kalah menariknya nih dari tamu-tamu sebelumnya. Beliau adalah seorang dosen psikologi, namanya Kak Regina. Halo Kak Regina, apa kabar? Halo Kak Lola, baik Oke, alhamdulillah. Terima sebelum kasih loh sudah mulai, mengundang. iya, sama-sama loh. Terima kasih sudah mau datang. Sebelum mulai dan masuk lebih jauh ke tema kita, maka nggak asik nih kalau nggak kenalan sama Kak Regina nih. Silakan Kak. Oke, kenalan dulu ya sama aku. Nama aku Regina, Regina Nafira Pratiwi. Jadi aku ini sekarang adalah dosen Fakultas Psikologi di Universitas Swasta di Jakarta. Terus aku juga sebenarnya juga praktisi, cuma sekarang by appointment. Jadi aku fokus jadi speaker, jadi mungkin mengedukasi yang sifatnya lebih ke apa ya, skalanya lebih ke global aja sih sama makro gitu. Iya, Itu sih terima kasih. mungkin. Luar biasa. Nah, kebetulan kita nih sama-sama berada di alma mater yang sama sewaktu S1 nih, Unpad. Iya. Dan juga berada di negara yang sama ketika S2, meskipun beda kota. Cuma sering ketemu lah ya. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Kak Regina di sini mengenai kesehatan mental nih pada anak-anak muda. Ini tuh lagi hot issue ya beberapa tahun belakangan dan juga Kak Regina nih berdasarkan hasil survei nih yang aku ambil di tahun 2022 itu bahwa 2 juta remaja Indonesia tuh mengalami gangguan mental. Nah, ini angkanya cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, kalau menurut Kak Regina, apa sih yang menjadi perubahan utama nih dalam pola pikir dan perilaku anak muda terkait kesehatan mental yang dalam beberapa tahun terakhir nih meningkat? Oke, sebenarnya kalau kita bandingin sama generasi-generasi sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya tuh variabelnya tuh beda ya, beda banget. Sekarang tuh variabelnya udah nggak subtle kayak dulu. Dulu kan kehidupan kita kayaknya lebih flat ya. Mhm. Sekarang tuh kan udah ada sosial media yang lebih masif loh itu. Bener-bener kayak limitless information. Kayak every single second loh kita bisa ngeliat orang kayak gimana, orang ngapain, terus juga informasi yang masuk juga kita nggak tahu gimana cara ngefilternya gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya adalah salah satu pemicu ya, salah satu. Jadi kalau misalnya orang ini kenapa sih anak muda ini banyak yang stres? Salah satu pemicunya itu mungkin kayak mereka nggak punya screen time yang dibatasin apa namanya di sosial media gitu. Karena kan orang Indonesia paling banyak loh di dunia screen time. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga Indonesia tuh minim literasi kan. Nah, mereka screen time-nya sering tapi literasinya minim. Berarti knowledge kita tuh kayak nggak terlalu kaya, tapi kita udah banyak main sosial media, akhirnya kita nggak punya kemampuan memfilter, karena knowledge-nya tuh kayak nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu rich lah gitu. Terus yang ketiga juga pandemi ya, sebenarnya pandemi tuh juga membuat perilaku kita tuh sangat-sangat berbeda, baik fisik maupun psikologis. Nah, ketika psikologis kita tuh nggak terjaga ya, ya tertekan kan selama kita kuarantin dan lain-lain gitu. Itu juga berpengaruh ke fisik kita. Nah, akhirnya dengan fisik yang kayak gitu, dua-duanya tuh resiprokal. Fisik yang nggak sehat, psikologisnya juga nggak sehat, kayak gitu. Itu sih tekanan-tekanannya. Terus intinya sih sebenarnya kayak social pressure yang kita bisa ngelihat dimanapun. Itu salah satunya ya. Jadi ada kayak banyak banget sih sebenarnya kalau faktornya tuh Mhm. gitu. Iya benar, ini pandemi memang salah satu hal yang penting juga ya dalam perubahan di seluruh dunia Betul, sepertinya ya, itu betul. berubahnya sangat, Mm-mm. 180 derajat lah dari yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi. Iya iya benar. Mm-mm. Nah, kalau menurut Kak Regina sendiri tuh strategi spesifik yang dapat digunakan oleh anak muda nih untuk kan itu stres ya, tapi stresnya kan nggak dikelola sehingga kesehatan mentalnya jadi terganggu. Nah, ada strategi khusus nggak sih yang bisa digunakan oleh anak muda-muda di luar sana gitu? Ya, bagus banget sih ini sebenarnya. Bagus banget tadi kata-katanya Kalola adalah stresnya tidak dikelola instead of stresnya nggak dihilangkan. Karena kan emang stres tuh nggak bisa hilang ya. Itu Mhm. kan energi gitu. Sebenarnya kalau kita bilang, oh ini stres banget nih, stres tuh sebenarnya nggak selalu buruk kok. Stres tuh insting loh. Manusia tuh pasti harus stres. Stres tuh kan adalah ngebantu kita untuk punya drive gitu, untuk ngedrive kita punya goal gitu. Jadi stres tuh kan ada yang positif, yang akhirnya jadi kita konstruktif, yang membuat kita jadi individu yang lebih kuat. Ada stres yang memang sifatnya tuh ngancurin gitu, destruktif, namanya tuh distress gitu. Jadi beragam stres itu tuh ada yang namanya coping mekanisme. Jadi coping strateginya tuh macam-macam gitu. Jadi kita nggak bisa menormalisasi, wah di stresnya ini apa namanya
emang orang ya udah semua orang stres gitu. Itu nggak bisa kita normalisasi. Justru memang harus dikelola. Nah, bentuk-bentuk mekanisme apa namanya coping strateginya itu disebut dengan coping strategi ya. Jadi kayak cara kita menangani stres itu apa namanya mengelola stres itu macam-macam. Jadi kalau misalnya di sini yang di-highlight adalah anak muda itu kan beda ya sama orang tua. Mm. Kita pasti butuh wadah untuk kayak konstruktif hobi, terus juga kita butuh sesuatu pengembangan diri, kita butuh hal-hal yang sifatnya tuh sangat-sangat baru untuk menstimulasi diri kita biar kita bisa growing. Nah, biar kita tuh nggak masuk ke dalam apa namanya high risk gitu loh, resiko-resiko yang negatif gitu. Tapi kita berani ngambil resiko yang ke arah positif gitu. Pertama adalah yang harus kita lakukan memvalidasi dulu. Ini yang biasa orang tuh nggak pernah mau melakukan. Jadi orang kalau nggak memvalidasi atau mengenali atau recognize feeling mereka, itu feelingnya negatif nih. Aku negatif nih feeling aku gitu. Aku ngerasa uncomfortable sama diri aku, atau aku ngerasa aku capek banget nih sama society misalnya. Just take some space for yourself gitu. It's okay. Mau kamu introvert, mau kamu extrovert, just have like a little time for yourself dulu itu. Jadi kamu Hmm. recognize feeling kamu. Instead of kamu udah ketemu orang, kamu dapat energi dari orang, kita nggak tahu energinya positif apa negatif. Nah, Iya. itu bakalan memperparah. Jadi kalau langkah pertama tuh itu dulu. Kita kenalin dulu diri kita kenalin dulu kita stres kita, kenapa sih kita capek. Nggak apa-apa kalau misalnya memang kita ada orang lain atau ada unliving thing bikin kita stres, nggak apa-apa, kita terima dulu, kita kenalin dulu, kita kenalan dulu deh sama stresornya. Nah, habis itu baru kita cari strateginya, gimana ya cara pemecahan masalahnya gitu. Apakah memang pemecahan masalahnya bisa langsung kita pakai secara kognitif gitu, pelan-pelan. Tapi kalau nggak bisa, kita naikin dulu mood kita. Gimana caranya ya untuk bikin kita tuh lebih happy. Nah, itu. Jadi, gimana cara kita mengubah perspektif diri kita secara kognitif dan menaikkan mood kita menjadi positif agar kita bisa apa? Bisa melihat sebuah stresor yang tadinya destruktif jadi lebih konstruktif buat mecahinnya. Karena kan apa ya? Stresor tuh bakal gitu-gitu aja. Tapi yang bisa kita ubah apa? Diri kita sendiri. Gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalnya kita awal mula. Gitu sih kalau lah. Mungkin Iya, dari situ dulu. iya menarik sih ya mengubah, apa namanya, stres itu menjadi hal yang konstruktif. Itu sangat menarik Hmm. ya. Mungkin salah satunya ya itu tadi ya Kak Regina sempat juga ngobrol kayak mungkin mengkonstruk sebuah hobi itu juga salah satu, stress relief yang positif ya Kak ya. Betul. Iya, betul. Olahraga Karena pun kita juga kali ya Kak ya? banget sih, iya. Iya Mmm. bener. Cuman, gini, kan orang tuh beda-beda ya. Jadi Iya nggak bener. mungkin saya bilang bahwa nggak mungkin saya bilang bahwa, "Oh kalau kamu stres, kamu coba deh olahraga." Nah, dikte-dikte atau kayak apa ya, mindset-mindset kayak gitu tuh nggak bisa dicoba ke semua orang. Karena Iya. orang kan punya individual differences kan. Kayak misalnya, contoh ya, saya waktu dulu masih mudaan, umur 22 lah atau mungkin 19 ya, kalau saya stres, coping strateginya adalah saya olahraga. Saya bener-bener kayak doing exercise yang almost every day dan itu bikin saya lebih happy. Dan itu bikin, naikin, kemampuan saya untuk mengambil resiko ke arah yang lebih baik. Jadi saya berani ngambil resiko dan saya growing. Tapi ketika saya berada dalam kondisi yang lebih sulit lagi, coping itu nggak bisa dipakai. Jadi saya harus menemukan coping lain yang sesuai dengan kondisi saya saat itu. Ketika saya nggak mau olahraga, capek dan lain-lain, it's okay kalau nggak mau, take your time. Kita nikmatin dulu itu. Mungkin kita bisa cari coping strateginya dengan cara olahraga misalnya yang lebih, apa, low spirit ya, kayak misalnya yoga. Mungkin saya pernah loh pakai itu, dan ternyata it works. Sampai akhirnya saya udah lebih baik lagi mental health-nya, makanya saya harus kembali lagi nih ke olahraga yang, apa namanya, kardio gitu ya, gitu. Jadi, coba explore banyak Mhm. hal, gitu, yang bikin kamu tuh nyaman, intinya itu, Iya. gitu. Iya, jadi kita harus mencari sendiri nih, apa yang enak nih strateginya di diri kita ya. Jangan ngikutin orang lain karena belum tentu, eee, cocok gitu ya. Iya bener, bener juga nih kata Kak Regina. Kadang orang, "Ya udah kamu, bergeraklah," ya belum tentu itu coping strategi yang cocok buat saya, kayak gitu. Kayak misalnya kalau saya coping strategisnya misalnya nonton film, nah itu saya, Mhm, iya gitu ya, bener. karena orang Tapi beda-beda. dicoba boleh, kalau misalnya orang mau nyoba nggak apa-apa. Iya Cuman yang bener, terakhir adalah kalau emang stresnya udah ke arah yang misalnya kronis ya gitu, udah chronicle, ya mau nggak mau pergi ke profesional gitu. Jadi kalau mmm. memang kita ngerasa bahwa, wah ini udah ngeganggu kehidupan kita, jangan do not pretend to be like someone else that you're not gitu. Kamu nggak sekuat itu, it's okay kok gitu. Kita pergi ke profesional tuh bukan berarti kamu red flag gitu, tapi kamu akan membantu diri kamu untuk lebih, well-being lagi secara psikologis gitu. Jadi jangan tabu untuk pergi ke profesional.
Iya, benar-benar banget. Kalau udah mengganggu ya Kak ya, pergi aja ke Hmm. profesional. Iya, siap. Itu untuk anak-anak muda nih. Jadi, apalagi di zaman sekarang Gen Z udah aware banget kok sama yang begitu-gitu. Jadi, it's okay, Hmm. kayaknya udah nggak terlalu tabu lagi nih kalau di kota-kota besar kayaknya ya. Nah, Betul. kalau Kak Regina nih sebagai kan dosen psikologi nih, gimana sih pandangan Kakak Regina nih terhadap upaya-upaya sekolah, perguruan tinggi, dan mungkin komunitas untuk meningkatkan awareness tentang kesehatan mental dan mungkin menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi anak muda yang membutuhkan bantuan. Apa sudah bagus atau perlu ditingkatkan lagi, Kak? Sebenarnya menurut saya ini udah lumayan berjalan ya, walaupun kita nggak bisa bilang ini udah bagus, pasti belum. Karena kan Indonesia awareness-nya aja masih baru loh gitu. Hmm. Jadi yang lain kan mungkin negara-negara maju kan mereka sangat aware banget sama kesehatan mental, kayak ibu-ibu aja mereka udah ada apa ya, udah ada yang kayak bapaknya tuh cuti kayak gitu, atau enggak misalnya di sekolah tuh ada ternyata tuh gratis di university kayak gitu. Bener-bener ada badannya yang langsung untuk memegang kendali terkait kesehatan mental gitu. Nah, sedangkan di Indonesia kan baru gitu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua juga dari proses barunya ini sebenarnya lumayan bisa saya bilang oke ya, karena kan Hmm. untuk pembuka lah. Tapi tetap butuh inovasi karena apa ya, kita semua kan berjalan ya gitu kan, nggak semua orang juga sekarang masih banyak yang tabu tentang kesehatan mental, walaupun sebenarnya so far di lingkungan saya udah banyak orang yang sebenarnya peduli gitu, kayak misalnya di sekolah gitu, kayak misalnya di sekolah nih ngelihat tentang anak kecil aja ya, stres, trauma dan lain-lain itu tuh orang tuanya tuh mulai aware gitu. Hmm. Terus juga masuk ke dalam remaja gitu. Nah, remaja juga saya sering banget kok nemuin kasus-kasus anak-anak remaja di mana tantenya atau omnya mereka udah oke, udah kayak ini kayaknya harus ke psikolog kok, nggak apa-apa ayo biar dia menjalani hidup lebih apa ya, lebih maksimal. Kita kan pengen kita bisa berada dalam zona yang maksimal kan sebagai Ya. manusia gitu. Terus juga kayak misalnya di university juga kan kalau dulu kan sebenarnya nggak itu cuma formalitas kalau aku bilang ya. Kayak dulu tuh oh ini misalnya di kampus ini ada psikologinya, nggak apa-apa datang aja ke situ, ada kok ini. Dulu kan kayaknya nggak terlalu bergema ya, tapi Hmm. sekarang tuh orang udah kayak oh ya udah nggak apa-apa datang aja counseling itu udah biasa gitu. Dan itu semua tuh apa ya, sisi baik dari sosial media sebenarnya, karena kan udah banyak banget ya platform-platform kesehatan mental yang menormalisasi gitu. Iya, 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 benar. Ya memang kalau dilihat sekarang dengan meningkatnya ini jadi orang apa, kesadaran orang akan kesehatan mental juga meningkat. Dan ini mungkin lumayan bagus juga ya, maksudnya informasi yang cukup bagus bagi orang tua ya, lumayan menenangkan diri kalau di sekolah tuh pun juga udah berjalan Hmm. sesuai ya, kayak misalnya di perguruan tinggi tadi, kayak kata ya pas zaman aku dulu tuh memang ya ke psikologi, Hmm. counseling, tapi nggak ada orang yang datang ngapain gitu kan, Iya, zaman aku iya dulu, zaman kan? kita. Sama zaman kita dulu kan. Iya, iya. Kalau sekarang Yang udah penting nikmatin berfungsi ya. stresnya. Benar. Iya. Dulu tuh kita nikmatin stres ya kan kayak pura-pura kuat. Sekarang tuh orang kayak udah, "Wah, ini udah alarm nih, udah alarm reaction, reaction ya udah gitu." Ya, ya, ya. Justru itu sebenarnya bagus berarti ya, di perguruan tinggi udah mulai, di sekolah-sekolah juga pun udah mulai gitu kan. Jadi, orang tua udah cukup tenang nih untuk, apa namanya, Bagus. tentang kesadaran mental kesehatan. Meskipun ya tentunya masih banyak juga sebenarnya yang, masih tidak bisa coping ya dengan, apa namanya, stresnya kayak gitu. Oke, Iya. sahabat Disko, nih kita udah di penghujung episode nih. Terima kasih banyak loh Kak Regina udah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangannya. Tentunya sangat seru nih dan mudah-mudahan berguna bagi sahabat Disko semua. Sahabat Disko, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disko Podcast. Terima kasih Kak Regina, sampai jumpa lagi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi juga.